Kita langsung dialog dengan pakar politik Mas Hanta Yuda melihat bagaimana posisi PKB, PKS yang tadinya berada di satu perahu yang sama koalisi perubahan. PKB terlebih dahulu Mas, peluangnya mungkinkah merapat ke Prabowo Gibran, Mas Hanta Yuda? Andrew, bukan mungkin, tapi sangat mungkin sekali PKB masuk ke dalam koalisi pemerintahan. Karena ini sudah sejak awal kita bisa melihat potensi meleburnya kekuatan partai-partai di 01 ke dalam koalisi 02 yang memenangkan Pilpres. Kalau kita baca, Andro, indikasi politiknya itu dari pergerakan, intensitas pergerakan politik antar tokoh sentral di kubu ini itu semakin intensif. Dan kita lihat misalnya peristiwa di awal Pak Surya Paloh pertama bertemu dengan Pak Jokowi sebelum ada tokoh-tokoh politik yang lain. Kemudian kunjungan Prabowo Subianto ke kantor DPP Nasdem bertemu Surya Paloh. Itu yang kedua, indikasi sangat kuat. Yang ketiga, kemudian Prabowo kemarin bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Kemudian Anies Baswedan memberikan indikasi kuat hadir dalam penetapan penguatan di KPU kemarin hari. Kemudian juga kita tahu ada pertemuan Nasdem dan PKS meskipun ini dalam tali temali benang yang berbeda barangkali dengan PKS. Kemudian terakhir mungkin ada pertemuan lagi Prabowo dan Pak Surya Paloh. Jadi kalau dibaca tendensinya, Andro, maka dengan intensitas yang terus menaik ini, komunikasi, negosiasi, dan lobby-lobby politiknya, maka semakin kuat sesuai prediksi kita, sering kita diskusikan sejak 14 Februari yang lalu, Andro, di TV One, bahwa yang pula berpeluang masuk ke dalam kabinet saya saat itu di TV One mengatakan adalah Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa. Dan indikasi ini menguatkan itu. Apalagi di saat yang sama belum kunjung terrealisasi pertemuan dengan Ibu Mega dalam konteks membidik PD Perjuangan. Oke, konteks PKS bagaimana Mas? Singkat Mas Hanta. Tadi kan Nasdem PKB sangat memungkinkan. Kalau PKS? Nah, PKS ini yang belum ya, masih punya potensi, tetapi kita tahu PKS ini beda dengan PKB dan Nasdem, mereka punya DNA politik, genetik politiknya selalu dalam pemerintahan dan sekarang berada di dalam pemerintahan, PKB dan Nasdem bersama pemerintahan Jokowi, kemudian sama-sama memiliki kedekatan. Nah, beda dengan PKS, saya ingin jawab pertanyaan, PKS ini DNA politiknya di luar pemerintahan, hampir 10 tahun pemerintahan Jokowi, mereka di luar, itu satu. Yang kedua, mereka juga punya pengalaman yang cukup lama ya, seperti saya katakan tadi, DNA politiknya dan garis basis pemilihnya, konstituennya itu lebih cenderung mengendaki di luar pemerintahan. Tetapi ini beda dengan era Pak Jokowi. Hari ini presidennya Prabowo ke depan itu. Dan hubungan Prabowo dan PKS itu cukup dekat. Di saat yang sama kita tahu tidak ada faktor PDI Perjuangan, variabel yang paling tidak misalnya menolak kehadiran PKS. Jadi untuk kali ini PKS memiliki potensi. Dan posisi PKS menurut saya pada posisi menunggu. Kalau diajak saya menduga sulit bagi PKS untuk tidak menerima tawaran rayuan bergabung ke dalam koalisi. Tinggal dari sisi Pak Prabowo akan meletakkan PKS memperkuat, memperbesar semakin kebesaran koalisi atau komunikasi tetap jalan dengan PKS, tapi PKS tetap di luar pemerintahan untuk mengimbangi pemerintahan ke depan bersama PD Perjuangan misalnya. Mas Hanta Yuda, apa yang membuat Mas Hanta yakin sekali PKS ini susah dibujuk oleh Prabowo untuk bergabung ke pemerintahan dibandingkan PKB yang cair? Ya, karena tadi satu genetik politiknya, DNA politiknya. Yang kedua dari sisi mereka kedekatannya memang sedang berada dalam pemerintahan. PKS kan sedang di luar pemerintahan. Nah, yang PKS perlu hitung betul ada konstituennya. Mereka berpotensi ditinggal oleh konstituennya cukup besar. Karena basis konstituen PKS itu paling ekstrim, berada sangat jauh dalam kontestasi Pilpres berhadapan dengan Prabowo, apalagi dengan Pak Jokowi. Itu konstituen PKS sangat jauh, sangat diametral, dan itu menyebabkan bisa jadi kekecewaan. Itu yang mungkin menjadi pertimbangan PKS. Tapi untuk kali ini menurut saya tidak menutup kemungkinan. Masih ada kemungkinan celah di mana PKS juga akhirnya akan bergabung dalam pemerintahan. Meskipun harapan saya PKS berada di luar pemerintahan untuk mengimbangi demokrasi kita supaya sehat. Tapi menurut saya betul bahwa PKS tidak rutenya tidak sependek, tidak semulus PKB dan Partai Nasdem kalau ingin bergabung ke Pak Prabowo. Kita lihat ada pertemuan prakondisi, pertemuan permulaan jembatan kalau kita baca kemarin Pak Surya Paloh Nasdem itu bertemu dengan PKS. Kita tidak tahu, barangkali juga bicara kemungkinan seluruh 01 ingin bergabung ke barisan 02.
ini yang menjadi pertimbangan PKS adalah soal elektoralnya ya, karena DNA-nya ini basisnya adalah Salah satunya. oposisi. Nah, tapi kita fokus dulu ke Nasdem dan juga PKB, Mas Hanta. Kalau memang ini betul akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran, yang dipertanyakan kan soal pembagian kue kekuasaan. Soal Nasdem, PKB aja perolehan suara berdasarkan rilis KPU ini urutan keempat, kelima. Dan juga baru bergabungnya kan di akhir-akhir setelah penetapan. Itu seperti apa? Mungkin nggak misalnya dapat posisi 2 menteri begitu? Atau bagaimana? Hitung-hitungannya. Jadi Pak Prabowo punya 2 kelompok kategori partai. Jadi partai yang sudah sejak awal bergabung, berkeringat politik, yaitu ada Gerindra, ada Partai Golkar, kemudian ada PAN dan Demokrat, kemudian ada partai yang baru bergabung, kemungkinan Partai Nasdem dan PKB. Jadi saya kira Pak Prabowo harus menjaga bandul keseimbangan di koalisi, harus menjaga ritme, jangan sampai bertambah kualitasnya turun, kuantitasnya naik, terjebak, menambah menjadi 70%, kalau bergabungnya PKB dan Partai Nasdem menjadi lebih dari 70%, tapi jangan sampai mengganggu soliditas di internalnya. Jadi harus ada proporsi, tidak hanya kursi seperti kita katakan tadi, ya Nasdem kursinya sekian, PKB sekian, PAN sekian, tapi ada faktor yang kedua, faktor kualitatif yang dipertimbangkan, bahwa PAN sudah bergabung sejak awal, jadi melihat PAN apalagi Golkar itu tidak sama dengan PKB dan Partai Nasdem. Oke, jadi mungkin nggak Mas, Nasdem dan juga PKB dapat kursi 2 menteri, itu mungkin nggak dengan komposisi itu? Hitung-hitungannya. Mungkin saja, tapi itu harus dipastikan partai-partai yang dalam pemerintahan harus lebih dari 2 kursi, sehingga implikasinya menteri-menteri yang berasal dari kantong partai politik akan semakin banyak. Dan saya yakin Pak Prabowo akan menjaga keseimbangan itu, yang partai dan non-partai. Nah, di mana kuota non-partai misalnya dari 34 menteri ada 17, 50% kita katakanlah 17 sampai 18 kursi menteri ini untuk partai, maka kuenya kan berbagi. Nah, kalau 2 itu kan banyak, menurut saya itu maksimal, itu sudah maksimal. Tapi kalau misalnya Nasdem, hitungan kalkulasi politiknya Nasdem dan PKB dapat 2 kursi, maka PAN pasti minimal 3 itu, Demokrat. Apalagi Golkar, partainya lebih besar lagi, bisa jadi 4 itu PAN dan Nah, tapi kalau yang baru masuk 1 itu mungkin lebih relatif aman. Tapi dugaan saya bagi PKB dan Nasdem terlalu rendah mendapatkan 1 kursi versi mereka, karena mereka menganggap memiliki kursi di parlemen yang relatif lumayan. Jadi mungkin 2 kursi call ke Prabowo, negosiasi lobby yang mereka hendaki. Baik, pada Mas posisi bergabungnya itu. Itu berdasarkan faktor kualitatif dari Prabowo Subianto. Tapi apakah nantinya PDI Perjuangan akan ditinggal sendirian, Mas? Ketika Nasdem, PKB, dan mungkin PKS yang masih 50-50 hingga kini. Apakah PDIP akan ditinggal sendirian berada di luar pemerintahan, Mas Hanta? Itu punya perkembangan per hari ini tendensinya demikian. Kita tidak tahu perkembangan ke depannya, dan kalau itu terjadi maka kekuatan parlemen, kekuatan pendukung pemerintah itu lebih dari 80%, Andrew. Dan ini tidak sehat buat demokrasi, hanya PD Perjuangan di luar. Kalau misalnya PKS tidak bergabung berarti 70%, sudah lebih dari cukup itu sebenarnya. Nah, berarti kalau dilihat dari data, kita bicara PD Perjuangan, saya kasih data indikasi peristiwa politik. 1, sampai hari ini ketika Prabowo membidik ingin bertemu Ibu Mega itu belum terrealisasi. 1 itu. Yang kedua, ketidakhadiran Ganjar di KPU kemarin itu, dan yang ketiga statement keras dari beberapa politisi PD Perjuangan, terutama sekjennya Pak Hasto, kemudian ada langkah DPT UN, selain ada isu kembali pengen angket musuh susah. Dari 4 indikasi ini maka kemungkinan indikasi atau tendensi PD Perjuangan semakin dekat itu belum ada. Jadi per hari ini statement yang disampaikan oleh Andrew relatif lebih mendekati PD Perjuangan kemungkinan di luar pemerintahan 03, 01 per hari ini itu semakin mendekat kemungkinan bergabung bekerja sama dalam satu koalisi pemerintahan atau melebur. Itu yang terjadi, kecuali PD Perjuangan tiba-tiba berubah sikap politiknya, kemudian memberikan signal akan bergabung ke pemerintahan, maka posisi tawar PKS, apalagi PKS, PKB, dan Partai Nasdem itu akan turun. Nah, sepanjang PD Perjuangan masih di luar, maka ini posisi tawar PKB sama Nasdem menguat. Mereka call-nya bisa tinggi, minta 2 kursi menteri tadi. Nanti jadi kalau PDIP tidak ada, kursi 2 menteri mungkin terrealisasi. Bagaimana pembagian kue kekuasaan di pemerintahan Prabowo Gibran? Sekali lagi terima kasih banyak Mas Hanta sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu. Sama-sama.